Saya mulai dari sini dulu ya, bahwa bulan Hijriyah Nah, itu kan sorry, bukan bulan Hijriyah, tahun Hijriyah. Bulan Hijriyah, mana ada bulan Hijriyah ya? Pasti yang namanya hisab awalnya pasti ru'yat. Pasti ngelihat oh, dulu. Nggak, ada berita nih yang kadang hmm, saya dengar dia nggak pakai metode metode maksudnya metode dari ngikut dari pemerintah, ngikut dari muda hmm, enggak. Cuman di situ ada yang dituakan di sesepuh. Sudah ya. lama kadang dia ngikut sesepuh ini. Nah, itu yang Tuh, gimana tuh, Pak? eh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di podcast Goresan Kisah. Ya, Gimana puasa kalian? podcast Ramadan Iya, goresan kisah. podcast kisah. Kita podcast goresan kisah libur nih, Din, Oh soalnya, iya Din. benar. Mulai lagi. Libur. Kita podcast goresan kisah libur. Kita podcast Yes, Ramadan. Ramadan. Oke. Goresan kisah. Gimana tadi? Mulai lagi. Nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa. Ini langsung ngedown begitu. Aduh, saya jadi tuh mau ngomong tadi lupa. Nggak apa-apa, ini nggak saya potong ini. Lanjut aja. Gimana? Gimana puasa teman-teman sekalian? Semoga lancar, Ya, tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa sampai selesai, sampai tuh. apa? Sampai ya Lebaran, Lebaran ya. sampai Lebaran. Eh, Baik, di podcast kali ini kita akan membahas seputar Ramadan puasa juga ya. ya masih kita Masih bahas bahas juga soal seputar bulan Ramadan lah Ramadan ya. ya. Jadi kita lanjutkan untuk podcast Ramadan kita yang insya Allah akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Ya, jadi jangan lupa likes, Komen. subscribe, biar kita semangat bikin kontennya. Betul, harus dong. Harus semangat. Jadi meskipun puasa jangan lemes-lemes. Sambil ngabuburit juga kan. Iya, jangan lemes-lemes. Sambil belajar. Betul, sambil kita sharing Sharing sama-sama ya. pelan-pelan, dikit-dikit ya. Jadi jangan, nggak boleh lemes, kita harus tetap aktif, harus tetap apa namanya, produktif. Produktif. Nah, harus tetap produktif. Konsisten, disiplin. Banyak amat gitu ya. Oke, lanjut ya Pak. Oke, jadi gimana hari ini? Kita langsung ngebahas pertanyaan demi pertanyaan. Asik. Ya udah, gimana? Kita lanjut nih, Oke. mau bahas apa nih? Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama itu apa sih hukum bulan puasa di bulan Ramadan? Hukum bulan puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan Ya mungkin. salah. Enggak, terlalu terlalu grogi kayaknya ini. Aduh. Apa hukumnya puasa di bulan Ramadan? Apa hukumnya puasa di bulan Ramadan. Ramadan? Oke. Jadi kita bahas dulu pelan-pelan. Kita tahu bahwa sebagai seorang muslim, kita kan tahu bahwa kita ada yang namanya rukun Islam. Ya. Rukun Islam. Kalau kita bicara tentang rukun Islam, itu ada 5. Arkanul Islam itu ada khamsatun, ada 5 ya. Yang pertama itu kan syahadatu alla ilaha illallah. Yang jelas yang pertama itu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus kemudian yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat, wa itauz zakah, dan memberikan zakat. Nah, yang keempat itu wasomu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima wahijjul baiti manistata'a sabila, manistata'a ilaihi sabilan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Tuh, kurang lebihnya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang puasa di bulan Ramadan, yang jelas hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib, dan itu merupakan bagian daripada rukun Islam. Ya. Tadi saya awal salah ngomong nggak ya, rukun Islam loh ya? Maksud apa saya tadi bilang rukun iman ya? Saya jangan-jangan salah. Nggak apa-apa nih. Jadi rukun Islam. Iya, rukun Islam. Ya, jadi bunyal Islam ala khomsah. Jadi Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Nah tadi itu ya, itu hadisnya kurang lebihnya begitu. Jadi salah satu rukun
Islam Islam. itu Yang adalah keempat, wasaumu Ramadan dan puasa di bulan bulan suci Ramadan. Ramadan itu. Jadi kalau misalkan ditanya apa Hmm, hukumnya, hmm, jawabannya adalah wajib. Artinya bagi siapa saja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan yang memenuhi syarat-syaratnya, hmm. ya jadinya jatuhnya itu haram karena meninggalkan. Ya, nanti syarat-syaratnya apa aja kita bahas di video selanjutnya. Oke. Jadi siapa aja yang wajib puasa, Dan siapa aja tidak yang boleh wajib. nggak puasa. Nah, tunggu nanti kita bahas di ini Video selanjutnya. selanjutnya. Gitu. Jadi hukum puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib Wajib. Nah, bagi bagi umat Muslim. bagi yang beriman. Oh, bagi yang Nah, beriman. bagi yang beriman. Nah, orangnya siapa aja nantilah kita bahas lagi ya. Kalau dibahas semuanya di sini habis kita materi. Oke, oke, Gitu. oke. Emang kapan sih dimulainya awal puasa ini? Nah, Ada dimulainya puasa di ya bulan dimulai Ramadan. puasanya Ramadan. Eh, jadi kalau menurut para ulama dan secara fikih ada beberapa hal awal puasa itu kapan atau diwajibkan puasa itu kapan mulai diwajibkan Iya. puasanya gitu ya awal puasanya. Salah satunya adalah bahwa kalau dijelaskan itu eh, misalkan kita bahas di kitab Kasyifatus Saja syarahnya kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Hmm. beliau mengatakan di situ menjelaskan di situ bahwa yang pertama misalkan beliau mengatakan sempurnanya atau genapnya bulan Sya'ban. Genapnya bulan Genapnya Syawal. genapnya 30 hari bulan Sya'ban kurang lebih. Itu yang pertama. Jadi begini deh. Mungkin teman-teman belum saya mulai dari sini dulu ya bahwa bulan Hijriyah, bulan Hijriyah Nah, itu kan sorry bukan bulan Hijriyah, tahun Hijriyah. Bulan Hijriyah. iya. Mana ada bulan Hijriyah ya? Jadi gini, kita mengenal ada dua istilah tahun. Hmm, Yang pertama tuh tahun eh, Syamsiah, yang kedua tahun Komariah. Komariah. Ya. Tahun Syamsiah itu tahun yang dihitung berdasarkan penanggalan berdasarkan matahari. Yang kemudian kita kenal sekarang itu istilahnya Masehi. Hmm, Nah, tahun Masehi hmm. itu sebenarnya Syamsiah. Ya. kalau kita bahas itu sebenarnya itu tahun kalender Syamsiah. Kalender Syamsiah yakni perhitungan berdasarkan Matahari. matahari. Ya, berdasarkan perputaran Matahari. matahari selama 1 tahun. Nah, kemudian berjalannya waktu sejarah dinamakan dengan Masehi seperti yang kita kenal. Ya. Bulannya 12, Januari, Februari, Maret, Sampai April, Desember ya. Mei sampai dengan Desember. Ya, dulu kalau kita bahas itu nanti panjang lah sejarahnya. Kita mungkin nggak bahas sekarang ya. Gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya kalender atau tahun itu Komariah. Komariah. Ya. Artinya apa? Berdasarkan peredaran bulan. Peredaran bulan. Bulan. Kalau Samsiah itu kan matahari, dari bahasa Arab namanya Syamsun, Ya. matahari. Dan yang kedua Komariah itu berdasarkan bulan, Bulan. dari kata Komarun itu artinya bulan. Jadi, Komarun, nah itu Oh bulan ya. juga bahasanya. Salawat. Gitu ya. Jadi itu bulan. Nah, bulan Komariah seiring berjalannya waktu, kemudian kita mengenal dengan istilahnya, diistilahkan dengan bulan Hijriah. Hijriyah. Nah, sejarahnya juga panjang, nanti ada sejarahnya sendiri. Tahun bulan tadi. Oh iya, bulan salah ya. Tahun Hijriah ya. Ya. Karena dinisbatkan ke hijrahnya Ya. baginda Nabi Muhammad Hmm. SAW. Tapi sebenarnya kalender kalender itu ya sudah ada sebelumnya dan sudah Hmm. dipakai. Kalender Komariah. Nah, kita kemana Hijriah. Nah, dia juga sama punya 12 bulan. Punya 12 bulan. Nah, diantaranya itu adalah tadi bulan Ramadan. Nah, kalau sebelumnya tuh, kalau yang pertama kan Muharram. Muharram, ya Muharram. Apa tuh? Apa? Saya jadi lupa malahan istilahnya. Pertama Muharram, Muharram. kalau di Jawa tuh namanya besar gitu kan. Muharram itu sura So ya, ya, suro, suro, suro gitu suro kan. ya, malam suro. Jadi Muharram, nanti Safar, terus Rabiul Akhir. Awal tuh mulut kalau di Jawa ya. Hmm. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Jumadil akhir. Akhir, terus Rajab, Rajab, Rawah, Sya'ban, Syaban. Ramadan, nanti Syawal, terus kemudian Dzulqa'dah,
Syawal apa ya? Sawal. Jadi kalau bahasa Jawa tuh Sawal, Apit, Ada Besar. Ya benar, berarti Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah. Nah, gitu loh, Dzulhijjah. Nah, nanti Muharram lagi 12. Nah, di bulan kalau di kalender Hijriah ini Hmm. itu sesuai dengan riwayat dan lain sebagainya dikatakan bahwa bulan-bulan di dalam Komariah ini, kalender Komariah atau kalender Hijriah ini itu jumlah harinya itu antara 29 sama 30 din. 29 satu bulannya itu 29 29 hari sampai atau 30 30. hari. Nah, jadi tidak dia itu nggak keluar dari situ, Din. Jadi Hmm. kalau misalkan bulan Muharramnya apa? Misalkan bulan Rajabnya Hmm. 29 hari, Hmm. biar dekat sama Ramadan ya. Hmm. Rajabnya 29 hari, maka Sya'bannya 30 hari. Oh, pantesan kalau puasa tuh kadang ada yang 29, iya ada yang 30. 30. Nah, Oh. kalau Sya'bannya sudah 30 hari, Hmm. Ramadannya biasanya 29 hari. Hmm. Nah, perhitungan ini yang disebut dengan ilmu hisab, ilmu perhitungan yang teman-teman Muhammadiyah tuh biasa pakai. Nah, jadi kalau Muhammadiyah tuh biasanya begitu, dia sudah menentukan, makanya dia bisa menentukan puasa tahun depan, depannya Hmm. tahun lagi, Hmm. tahun lagi karena beliau teman-teman Muhammadiyah Baiknya di menggunakan perhitungan gini. Pokoknya kalau nggak 29 30, 29 30, 29 30. itu setiap tahun bergantian berarti. Tahun Setiap be bulan. Enggak, maksudnya tahun besok 29, tahun besok 30. Enggak, Oh enggak. bukan. Jadi gantian. Jadi misalkan bulan Sya'ban 29, Ya, berarti sorry. Misalkan Rajab 29, ya. berarti Sya'bannya 30. Oh. Nah, kalau Sya'bannya 30 berarti Ramadannya 29. Hmm. Nanti kalau Ramadannya 29, Hmm. Syawalnya berarti 30. 30. Kayak gitu Gitu. terus. Hmm. Nanti Dzulqa'dahnya berarti 29. Hmm. Dzulhijjahnya nanti berarti 30 hari. Oh. Kayak gitu terus. Nah, siklusnya seperti itu. Nah, terus yang balik lagi ke yang tadi yang pertama, Syawal itu, sorry maaf, Ramadan itu pertamanya adalah ketika sempurnanya bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Kalau Sya'ban itu sudah 30 hari, Ya. besoknya pasti Ramadan. Jadi nggak ada tanggal 31 Sya'ban itu nggak ada, Den. Jadi nggak ada tanggal 31 Sya'ban itu nggak ada. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah sempurna, artinya Hmm. dia 30 hari, besoknya pasti Ramadan. Gitu. Nah, itu yang pertama tuh, sempurnanya. Nah, makanya teman-teman Muhammadiyah tuh pakai metode hisab kayak Nah, begitu. Nah, terus kemudian ada riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa berpuasalah kamu karena melihat hilal, liru hmm. yatihi, Hmm. dengan karena melihat hilal, Ya. dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Berbuka itu maksudnya Sudah eh, nggak puasa ya. menyelesaikan Puasa. puasa. Menyelesaikan puasa berarti akhir bulan Ramadan Hmm. atau kita menentukan satu Syawal Ya. itu juga karena melihat hilal. Dan seandainya hilal itu tidak terlihat karena mendung, maka sempurnakanlah Sya'ban. Jadi makanya, nah ini yang dipakai oleh pemerintah dan banyak masyarakat kita itu menggunakan dalil ini Ada bahwa perbedaan di situ ya. betul dengan dalil ini. Jadi kapan dimulainya awal bulan Ramadan, Nah, yakni ketika kita sudah melihat hilal. Sebagaimana hadis yang tadi dikatakan oke. bahwa kita berpuasa karena melihat hilal. Hilal. Dan kita nanti berbuka artinya selesai bulan Ramadan, artinya kita masuk di bulan Syawal juga karena kita melihat hilal. Hilal. Gitu. Pantesan kalau di berita Muhammadiyah sama NU beda lebarannya gitu kan. Kadang Muhammadiyah puasa duluan terus lebarannya duluan. Mm, NU baru nyusul lebaran gitu kan. Oh, mereka Muhammadiyah ngelihat jadwal kalender yang mereka sudah ini ya. betul. Kalau kalau NU kita lihat dari hadis Rasulullah apa? Hadis tadi ya. Ya. Ya, ngelihat hilal. Ya kalau di Indonesia sebenarnya begini, Din. Sebelum kita bicara tentang NU dan Muhammadiyah atau pemerintah gitu ya bahasannya, sebenarnya ini tuh ilmu yang bukan hanya sekedar milik NU dan bukan milik Muhammadiyah. Ini khazanahnya umat Islam, Din. Jadi ya ini saya juga ini buat teman-teman ya supaya teman-teman itu tidak menyangka atau tidak berpikir bahwa
Yang ru'yatul hilal itu NU, yang hisab itu Muhammadiyah. Hmm. Nggak begitu. Dua-duanya ini khasanah milik kita. Hanya kemudian memang di Indonesia, Hmm. itu teman-teman Muhammadiyah mereka berijtihad menggunakan apa nih? Cak. Oh, ada cicak ya. Jadi kepotong deh ke distrik ya. Balik lagi, oke, sorry. Maaf ya teman-teman, ada cicak nih. Cicak-cicak di dinding. Oke, balik lagi. Jadi sebenarnya metode ru'yat dan hisab ini di dunia Islam itu dikenal di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Hmm. Dan bukan milik NU dan juga bukan milik Muhammadiyah. Dua-duanya ini Punya umat Islam. benar punya Benar. umat Islam gitu. Karena apa? Orang, nah ini nih ya, orang mau hisab, mau melakukan perhitungan, Nah. itu pasti awalnya ru'yat dulu, Din. Maksudnya gimana? Orang mau menentukan tanggal 1, yang awal banget dulu sebelum dia bikin kalender, pasti dia ngelihat bulan dulu. Nggak mungkin tiba-tiba orang ujuk-ujuk mengatakan hari ini tanggal 1, padahal bulannya purnama. Kan nggak mungkin. Bener nggak? Pasti ketika dia mau membuat kalender hisab, ya kan? Pasti dia ngelihat dulu bulan. Oh ini tanggal sekian. Oh ini udah masuk nih bulan. Berarti ini tanggal 1 nih. Kayak gitu, Din. Jadi nggak mungkin hisab itu tanpa ru'yat. Jadi dia awalnya sudah melihat sekali minimal, minimal sekali, terus dia menentukan, oh ya ini sudah tanggal 1. Berarti besok lanjutkan dihisab tuh. Dihitung. Besok tanggal 2, besoknya lagi tanggal 3, besoknya tanggal 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah terus balik bulan, karena ini bulan Rajab, berarti misalkan nanti dilihat lagi tuh. Oh ini tanggal 29, coba kita cek dulu. Oh udah habis. Ya berarti habis nih. Besok udah kelihatan nih tanggal apa namanya? Sudah kelihatan buat besok, berarti besok udah tanggal 1 lagi. Pasti yang namanya hisab awalnya pasti ru'yat. Pasti ngelihat dulu. Nggak mungkin orang tiba-tiba datang terus bilang kalau sekarang ini tanggal 15 tanpa dia melihat, tanpa dia ngecek. Benar nggak? Dan saya bilang, orang yang, dan seiring berjalan waktu sekarang, ketika orang mau ru'yatul hilal, pasti dia ngelihat kalender dulu, Din. Bener nggak? Iya, benar. Nggak mungkin ibaratnya orang tuh mau ru'yatul hilal tanpa dia ngelihat kalender. Kalau yang sekarang dilakukan ya. Kenapa? Karena kalau ru'yatul hilal itu biasanya dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Nah, kalau dia nggak hisab, gimana dia bisa tahu besok kapan tanggal 29 dia? Pasti ngeliat kalender kan? Iya, kalender. Jadi gitu. Jadi maksud saya adalah, saya ingin mengatakan bahwa baik itu ruqyat maupun hisab, itu dua-duanya adalah kaidah yang memang milik kita, umat Islam. Dan dua-duanya itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Itu masalah ijtihad. Seperti itu. Kalaupun nanti masalahnya adalah terjadi perbedaan pendapat, nah terjadi perbedaan pengambilan ijtihad atau pengambilan pendapat yang berbeda, yaitu nanti kita serahkan lagi ke orang-orang yang lebih paham gitu loh bahasanya. Tapi yang jelas barangkali misalkan teman-teman NU ketika dia sudah tahu tanggal 29, tanggal 29 nih, berarti dia hisap dulu dong. Dia ngeliat kalender soalnya. Coba kita cek apakah bulannya udah kelihatan apa belum. Udah jauh-jauh hari mereka. Iya, karena kan nggak mungkin dia ngapain saya ngeliatin hilal tanggal 15. Iya. Pasti di tanggal 29. Lah untuk tahu tanggal 29 kan lihat kalender. Dari mana? Dari hisab. Cuman dari teman-teman tadi bahasanya ketika tanggal 29 itu kemudian mereka melihat hilal. Masalahnya adalah apakah hilal itu terlihat apa tidak? Hilal itu terlihat apa tidak? Barangkali. Nah, kalau di hadisnya itu dijelaskan berpuasalah kamu liru'yatihi karena dengan melihat hilal. Dan berbuka juga karena melihat hilal. Nah, kalau ternyata di tanggal 29 itu mendung, misalkan nggak terlihat itu hilal, ya, maka kemudian berijtihadlah, oh ya sudah, dipenuhin aja bulan Sya'bannya. Karena nggak kelihatan, misalkan mendung atau ternyata teman-teman di jarak tertentu
Ada nanti penjelasannya lebih detailnya di jarak tertentu berapa kilometer ya, berapa ratus kilometer itu nggak ada yang melihat hilal karena mungkin semua Mendung. daerah Ya, mendung, semua daerah hujan ya. gitu kan. Terus akhirnya orang tidak bisa melihat hilal. Biar aman, dipenuhkanlah apa namanya? Bulan tersebut ya. Bulan tersebut jadi tiga tiga puluh puluh. Padahal misalkan nih, menurut teman-teman yang pakai hisab, Ya. ini harusnya bulan Syakban tahun ini tuh jatahnya harusnya cuma 29. Nah, itu kan tinggal nanti berpatokan itu. Kalau dia berpatokan, ya kan harusnya itu sama-sama Hmm. hadisnya sahih bahwa bulan itu kalau nggak harinya itu kalau nggak 29 30. Ya sudah kalau harusnya jatahnya kemarin Rajabnya sudah 30, Syakban harusnya 29. Iya, tanggal besok harusnya tanggal 1 Ramadan. Hmm. Nah, sementara sama-sama tanggal 29 ternyata ngelihat hilal nggak kelihatan. Hmm. Hmm. Dia berijtihad lah, Hmm. dipenuhin aja di tanggal 30 30. meskipun tadi Rajabnya itu 30 juga, Ya, tapi ya. karena nggak kelihatan mau gimana, Iya. karena hadisnya tuh kita suruh ngelihat. Nah itu kan tadi nanti akan ada perbedaan pendapatnya nanti di situ tuh, ya kamu lebih prefer yang Iya, mana, mau iya, ngikut yang mana. iya. Kalau kamu mau ngikut yang, ya sudah saya ngikut sesuai hadis yang ini bahwa harus ngelihat hilal, harus terlihat dulu, ya sudah berarti jangan, kita berarti dipenuhkan dulu sampai tanggal 30, di fullin dulu tuh Hmm. bulan Sya'ban sampai tanggal 30 baru besoknya hilal. Nah, makanya itu terjadilah perbedaan. Kalau yang tadi karena Rajabnya udah 30, Sya'ban harus 29. Sya'bannya harus 29, maka besoknya ini Ramadan. Ramadan, Hmm. tanggal 1 Ramadan. Sementara yang satunya karena nggak kelihatan, besok masih belum Ramadan. Karena 30 Ya, hari. Ya Kak, digenepin lah 30 hari. Tapi istirahat. nanti dicek di Syawalnya mereka akan bareng. Kok bisa? Syawalnya bareng. Kenapa? Karena Hmm. biasanya bareng, biasanya Hmm. bareng. Kenapa? Karena di sini udah ada double 30 nih. Rajabnya misalkan sama-sama 30 nih. Rajabnya Ya. 30. Nah. Yang satu karena ngeruyatin hilal nggak kelihatan, akhirnya Syakbannya dipenuhin jadi 30 hari, maka Hmm. Ramadannya dia cuma 29 hari. Oh iya, di sini Biasanya. ketemunya nih. Iya, Ya, 29 ya. hari. Ya kan? Biasanya 29 hari. Karena nggak mungkin 30 lagi, 30, nanti 30 lagi gitu. Nah, nanti ini karena dia Ramadan awalnya dia duluan, karena Syakbannya 29, Hmm. Ramadannya biasanya 30 hari. Ketemunya nanti sama. Biasanya kalau kejadian kayak begitu, makanya biasanya kalau awal Ramadannya beda, Ah. akhir Ramadannya bareng, lebarannya bareng. Nah, sebenarnya itu metode yang sama itu juga nanti digunakan untuk melihat tanggal 1 Syawal. Terus pertanyaannya, sorry, sorry. Jadi bahasanya adalah seperti itulah bahasanya tadi. Perbedaan antara ru'yatul hilal dengan metode hisab. Gitu. Kira-kira bisa dipahami lah ya. Salah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami lah ya Oh, dari penjelasannya. perbedaan. Oh, baru tahu saya kalau perbedaan itu. Ya, baru baru tahu sekarang ya. Mm-mm. Jadi perbedaan Muhammadiyah sama NU tuh ada apa namanya? Ada, kalau NU pakai hadis, kalau Ya sama, sama hadis. Ya ini saya potong dulu karena ya, kamu mau bilang Enu pakai hadis, ya, Muhammadiyah nggak pakai hadis. Sama, sama. Muhammadiyah juga pakai Oh, hadis. Cuman tadi kalau ya sebenarnya tadi bukan bukan masalah ini, balik lagi bukan ya, masalah NU sama Muhammadiyah ya, bukan masalah NU sama ya, Muhammadiyah. Karena ada hadis tadi yang mengatakan bahwa kamu berpuasa karena melihat hilal dan berbuka juga karena melihat hilal. hmm, Kalau misalkan nggak kelihatan itu hilal, ya kamu apa namanya, penuhi, istihad. ditambah, Tambahkan ditambahkanlah 30. jadi tiga Oh, puluh gitu loh. Sya'bannya ditambah 30 atau Ramadannya ditambah 30 gitu. Di fullin lah hmm, bahasanya. Nah, sementara yang satu pakai hadis yang mengatakan bahwa bulan-bulan di bulan Hijriah itu jumlahnya ya 29 sama 30. Ya berganti 29 30 29 30 30. 29 30. Hmm, Itu sama-sama hadis hmm. gitu loh. Oh, ya. Tinggal kamu pakai yang mana. Gitu. Jadi ada teman-teman yang make dasar ini nih menggunakan hadis yang 29 30 dan 90, di istilahnya namanya nanti hisab. Hisab itu apa? Ngitung, Hitung. perhitungan, ngitung lah ya. Ya ngitung kalau habis 29 30, 29 30, 29 30. Nah, kalau ru'yat, ru'yat itu apa? Ru'yat itu ngelihat bahasanya. Ru'yat itu ngelihat. Ngelihat apa? Hilal, anak bulan. Bulan baru gitu loh. Hmm, Tapi tadi saya bilang
meskipun istilahnya seolah-olah kayak begitu, hisab itu pasti awalnya dia ngeru'yat dulu. Pasti dia ngelihat dulu kan, nggak mungkin ujuk-ujuk orang tiba-tiba menentukan, hei hari ini tanggal 1 Muharram misalkan. Ya, Padahal bulannya jelas-jelas bulat gitu loh. Ya kan? Kayak nggak mungkin. Pasti ketika dia mau menghitung pertama kali, hmm, pasti dia ru'yat dulu. Begitu juga dengan orang yang ru'yat. Nggak ngapain orang ru'yat di tanggal 15 atau pas bulannya ya, lagi tengah-tengah. kelihatan. Ya ngapain? Pasti kalau dia ru'yat kan dia lihat kalender dulu nih. Oh sesuai kalender tanggal 29 nih. Ya udah kita ru'yat hari ini. Hmm. Gitu loh Ya, ya, maksudnya. Jadi dua-duanya tetap dipakai pakai ya. sebenarnya. Gitu. Ya gitu ya, bukan mudah-mudahan hal ini tuh bisa menjawab teman-teman yang masih sebenarnya hal semacam ini kan sudah dibahas berulang kali ya, banyak sekali yang sudah membahas lah ya. Ya, Dan saya yakin, tapi kadang-kadang saya juga lucu din hal semacam ini tuh masih masih perdebatan menjadi ya. Hmm. perdebatan di Jadi masyarakat kita. apa ya? Jadi permasalahan kamu mau dia kamu mau NU gitu ya. Iya, Padahal sama-sama. padahal sama, Ya. padahal semuanya adalah khazanah yang kita miliki sebagai Hmm. orang Islam. Nah, nanti tinggal pengambilannya itu ijtihad-ijtihad para ulama yang memang ya memang capable di sananya. Seperti itu. Jadi nggak ada balik lagi seperti tadi saya bilang, bukan hisab itu milik Muhammadiyah atau ru'yat itu milik NU, nggak begitu. Hmm. Hisab dan ru'yat, metode hisab dan metode ru'yat itu milik umat Islam, khazanah yang dimiliki umat Islam. Cuman memang teman-teman Muhammadiyah itu mereka lebih memegang itu, Hmm. lebih memegang itu. Terus kemudian teman-teman dari NU lebih memegang hisab ya maksudnya, Hmm. lebih memegang metode hisab, dan teman-teman dari NU dan kalau sekarang ini pemerintah itu juga lebih memegang untuk metode ru'yat. Tapi balik lagi tadi saya bilang, metode hisab pasti awalnya ru'yat dulu, nggak mungkin enggak. Metode ru'yat pasti ngelihat kalender, berarti kan dari hisab juga. Sebenarnya semua itu hasanah yang memang kita miliki. Nggak usah diperdebatkan Perbedaan. yang Oke. Oke. bagaimana-bagaimana. Dan nggak usah dibilang mana yang lebih baik. Nggak ada yang lebih baik. Oh iya. Dua-duanya tuh metode Sama yang ya. saling dipakai Ya, ya. gitu loh. Mana dong? Jadi saya harus mana ngikut yang mana? Hmm. Metode ru'yat atau metode Hmm. hisab? Ya semuanya dipakai. Hmm. Tapi ada berita nih yang kadang Hmm. saya dengar dia nggak pakai metode metode maksudnya metode dari ngikut dari pemerintah, ngikut dari muda Hmm. enggak. Cuman di situ ada yang dituakan di sesepuh. Ya. Sudah lama kadang dia ngikut sesepuh ini. Nah, itu yang Gimana tuh, Pak? itu apa namanya? Jadi gini, kalau misalkan di kitab yang saya jelaskan tadi Hmm. itu apa namanya, dijelaskan bahwa ada beberapa kan tadi kan saya baru jelasan hmm, me, tadi saya lihat apa? Menyempurnakan bulan Sa'ban. Ya, Terus kemudian ru'yat hilal, ya. melihat hilal. Terus kemudian penetapan ru'yat hilal yang ketiga tuh. Jadi kalau sudah ditetapkan meskipun nggak ngelihat, Hmm. tapi udah ada yang lihat nih. Ya. Ya, udah ada yang lihat hilal dan udah ditetapkan kalau ini kelihatan nih hilalnya besok berarti 1 Ramadan. Meskipun kita nggak ngelihat hilal, ya kita tetap puasa besok masuk di bulan Ramadan. Ramadan. Nah, yang keempatnya itu adalah ada berita nih, berita. Mungkin kita nggak ngelihat, ya kan? Kita nggak ngelihat atau mungkin dicek juga nggak kelihatan, Ya. ya kan? Tapi ada berita, ada orang bawa berita dan orangnya ini memang benar orang orang bener lah, orang Hmm. adil gitu Ya. bahasanya. Dia membawa berita atau riwayat tentang bahwa besok tuh sudah masuk bulan Ramadan, Ramadan. gitu ya. Ya maka kita masuklah itu di bulan Ramadan. Itu yang keempat. Nah, yang kelima ini menyangka, adzon, menyangka karena menyangka kalau besok tuh sudah masuk bulan Ramadan, misalnya Ya. karena ada orang yang dia di dalam penjara misalkan, di dalam penjara terus dia nggak tahu waktu, nggak tahu, nggak, ya tentu kalau di dalam penjara dikurung misalkan dia nggak tahu waktu, nggak tahu ini, nggak ada yang Ya. informasikan ke dia Atau juga, pagi atau malam. nggak tahu pagi nggak tahu malam gitu kan. Hmm. Nah, nggak tahu ini tanggal berapa, apa sudah masuk Ramadan apa belum, dia mengira bahwa itu tuh sudah masuk Ramadan, ya sudah dia puasa aja karena dia mengira. Kalau memang benar ya sesuai dengan perkiraan dia ternyata ya bagus, kalau enggak juga tetap misalkan dia mengira bahwa besok itu sudah tanggal 1 Ramadan.
ternyata benar, ya dia sudah berarti benar. Tapi kalau misalkan dia mengira besok dia 1 Ramadan terus dia puasa, ternyata besok itu belum Hmm. belum 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 masuk, masuk. ya itu nanti akan dihitung sebagai ibadah sunnah. Yang nggak boleh, nah ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu zon atau perkiraan, tapi tanpa dasar yang jelas. Contohnya dari mimpi, Oh. atau dari orang terpercaya, orang yang begini gini gitu ya, yang mengatakan Ramadan tuh harus jatuhnya di tanggal sekian sekian, gitu. Nah itu yang itu nggak boleh. Misalkan ada orang mimpi, Hmm. saya semalam mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah mengatakan, atau misalkan ya bahasanya mungkin mengatasnamakan Rasulullah ya. Iya. Bahkan ketika mengatakan Rasulullah pun nggak boleh sih sebenarnya kalau ini. Kalau nanti mungkin ada yang mau merevisi ya disilahkan direvisi. Tapi seingat saya keterangannya seperti itu. Bahkan kalau dia mimpi ada yang mengatakan bahwa besok tuh sudah masuk bulan tanggal 1 Ramadan gitu. Hanya berdasarkan mimpi, nah itu nggak boleh diikutin. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Din. Oke, kayaknya mungkin itu ya, Din ya. Ya, pembahasan untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya juga baru sama belajar ya. Iya. Sama-sama belajar, saya juga sama belajar. Dari perbedaan apa? Anu sama Muhammadiyah ternyata sama. Perbedaan awal bulan puasa. Doang. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat kalian, jadi pelajaran untuk kalian juga, pengetahuan saya pribadi juga. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, kalau ada yang mungkin dari penjelasan saya nanti yang salah ya nggak apa-apa, di komen aja, kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Kalau memang ada yang dikoreksi nggak masalah, kita sama-sama belajar lah ya. Sama-sama belajar. Ini betul. Pengetahuan dari kita belajar ya Pak ya. Iya. Siapa tahu dari kalian lebih paham atau lebih tahu. Wah, terima kasih banyak, berarti kita bisa belajar lagi. Oh, betul. Koreksi diri. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat berbuka puasa. Belum. Masih lama kan? Oh iya. Ya. Aja dulu deh. Bentar lagi ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa aja dulu ya. Yang mau buka bentar lagi kayaknya sih. Oke, kita tutup. Jangan lupa nanti tonton terus video-video kita yang lain ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfuckers, we got all right now.